Halo, aku Nanda dari maukerja.id. SMP nggak perlu ditulis, sebelah kiri difokuskan untuk profil, sama yang Waitress ini nggak usah ditulis. Ini bakal aku skip. Rekruternya, in case mereka tertarik. Halo, aku Nanda dari maukerja.id. Hari ini aku bakal nge-review CV dari followersnya maukerja.id yang udah kita terima kemarin, yang udah disubmit. Akhirnya kita bisa bikin konten ini lagi setelah mungkin hampir 6 bulan dari episode yang terakhir. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas CV yang udah ada di depan aku sekarang. Oke, jadi untuk pertama kalinya di episode maukerja.id yang review CV ini, aku nerima CV yang lebih dari 1 halaman. Dan dari kandidat yang fokusnya itu di sains atau ilmu eksakta ya. Karena kemarin-kemarin itu selalu dapat CV yang dari kandidat sosial, yang pendidikannya social related concentration. Ini sekarang udah dapat yang dari sains. Jadi ada CV-nya dari Mas Rizwan. Mas Rizwan ini lulusan Applied Science Chemical Engineering. Jadi teknik kimia ya. Oke, kita bakal bahas. Pertama, first impression dulu. Kalau teman-teman ngelihat kotak yang warna hijau itu berarti sensornya ya. Sementara kotak yang kecil-kecil warna kuning itu sticky notes yang udah aku bikinin catatannya biar nggak lupa. First impression-nya, CV-nya padat banget. Dan sebenarnya masih banyak ruang yang bisa dimanfaatin ya. Nggak begitu terlihat seragam marginnya. Jadi margin dan spasinya. Jadi mungkin kita akan coba untuk perbaiki CV-nya. Aku coba kasih suggestion. Oke, langsung aja kita mulai bahas dari halaman yang pertama, CV-nya Mas Rizwan. Oke, di bagian yang atas ini, oke warna merah ya. Di bagian yang atas ini itu profilnya Mas Rizwan ya. Ada namanya, terus di sini itu ini fotonya kayaknya, fotonya Mas Rizwan ya. Disensor obviously. Ini jurusannya. Nah ini itu sepertinya alamatnya. Ini alamatnya, ini email, ini link LinkedIn, ini nomor telepon, sama ini tanggal lahir. Nah dari bagian profil dulu yang mau aku bahas. Ini udah sering banget dibahas dan aku rasa teman-teman yang nonton episode ini pasti tahu apa yang harus diperbaikin. Yang pertama, untuk alamatnya nih Mas Rizwan, aku rasa nggak perlu naruh alamat lengkap, nggak apa-apa. Jadi cukup kelurahan mungkin, kelurahan, kota, provinsi, aku rasa udah cukup. Atau kasih kode pos belakangnya. Kenapa nggak perlu alamat lengkap? Pertama, fungsi alamat di CV itu kalau sekarang ini lebih untuk mengetahui di mana kandidat tersebut tinggal, jadi domisilinya di mana. Misalkan Mas Rizwan ini kan di Jawa Timur, kalau ngelamar perusahaan yang ada di Garut misalkan, jadi kandidatnya, jadi rekruternya itu bisa memprediksi kira-kira orang ini nanti harus pindah, apakah kita harus kasih fasilitas, apakah dia bisa pindah, ataukah dia harus remote working misalkan. Tapi kalau chemical engineering aku rasa nggak bisa remote working ya. Berikutnya, dulu alamat lengkap di CV itu memang common banget, tapi untuk keperluan korespondensi. Korespondensi itu artinya keperluan surat menyurat. Jadi misalkan Mas Rizwan ngasih CV-nya nih ke perusahaan, balesan untuk dipanggil interviewnya itu nggak lewat email atau WhatsApp, karena dulu nggak ada email atau WhatsApp kan. Ada sih, cuman mungkin orang-orang nggak banyak pakai ya. Jadi panggilan untuk interviewnya akan dikirim secara resmi lewat surat ke alamat yang tercantum di CV tersebut. So karena kita udah nggak pakai kayak gituan lagi, aku rasa udah nggak perlu. Alamat email dan nomor telepon ya. Alamat email dan nomor telepon ini penting. Ini email dan nomor telepon itu penting karena untuk kontak justru ini yang jauh lebih penting daripada alamat lengkap. Karena kalau nggak ada email dan nggak ada nomor teleponnya, ya rekruter mau kontak Mas Rizwan lewat mana juga. Nah yang terakhir itu LinkedIn. LinkedIn juga penting nggak penting, ada bagus, nggak ada juga nggak apa-apa. Dan yang terakhir tanggal lahir. Tanggal lahir ini tergantung apakah pada lowongan tersebut itu ada syarat usianya. Misalkan usia maksimum 30 tahun, berarti Mas Rizwan lolos nih karena kelahiran tahun 1999. Gak apa-apa ditulis, tapi kalau seandainya nggak perlu, nggak ada persyaratan soal usia, aku rasa nggak perlu ditulis, nggak masalah sih. Jadi langsung dikosongin aja. So kalau seandainya nanti udah diperbaikin, ini bakal ada ruang lumayan banyak ya di sini ya. Bisa di-push lagi ke atas kayak gitu. Nah ini untuk yang bagian profilnya. Sekarang kita lanjut ke summary.
Aku rasa summary-nya ya, seperti biasa pada episode-episode sebelumnya. Kalau seandainya kita mention yang sifatnya apa ya? Sifatnya seperti sifat gimana tuh? Yang sifatnya soft skill kayak passionate, motivated gitu kan. Aku rasa it's unnecessary karena satu susah dibuktiin, ya kan? Aku rasa kalau Mas Rizwan ngelamar kerja, Mas Rizwan bukan satu-satunya dan percaya sama aku bukan satu-satunya kandidat yang ngeklaim dirinya motivated dan passionate. So seperti apa ya? Omongan manis lah ya kesannya seperti kayak gitu. Tapi yang jauh lebih penting dalam bagian summary adalah Mas Rizwan merangkum pencapaian-pencapaian dan kayak apa kompetensi Mas Rizwan yang ditulis di bawah. Berapa tahun pengalaman yang Mas Rizwan punya? Mas Rizwan lulus dari universitas apa misalkan? Dengan gelar apa? Kayak gitu itu menurut aku itu jauh lebih penting. Mungkin ini sekalian untuk menjawab ya pertanyaan teman-teman. Aku nggak bakal, karena ini dalam bahasa Inggris, aku nggak bakal coba untuk memperbaiki grammarnya. So banyak banget yang nanya, kalau nulis CV itu baiknya dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Menurut aku tergantung. Kalau kalian ngelamar untuk perusahaan asing, obviously bakal pakai CV berbahasa Inggris. Tapi kalau seandainya perusahaannya ada di Indonesia, sangat tergantung pada tingkat kepercayaan diri kalian dalam berbahasa Inggris. Kalau seandainya kalian nggak pede, please tulis aja dalam bahasa Indonesia daripada nanti ada yang typo, ada yang error, daripada rekruternya nanti nggak ngerti kalian ngomong apa di CV kalian. Cuman kalau seandainya CV-nya mau ditulis dalam bahasa Inggris, aku rasa spend extra times ngobrol sama orang yang benar-benar kompeten. Misalkan kalian punya teman yang jurusannya pendidikan bahasa Inggris atau kalian lagi kursus bahasa Inggris, untuk minta mereka review grammarnya sudah benar atau belum kayak gitu. Oke. Lanjut ke education. Nah, ini educationnya Applied Science Chemical Engineering. Graduationnya tanggal 2 September 2021. Berarti baru nih ya. Selamat wisuda Mas Rizwan. GPA-nya atau IPK-nya 3,37 out of 4,0. IPK perlu ditulis, perlu nggak ditulis. Kalau 3,37, aku rasa untuk jurusan sains itu udah not bad lah ya. Jadi kalau Mas Rizwan rasa ini sesuatu yang bisa menjual, ditulis nggak apa-apa sih. Dan yang paling penting adalah ada nggak persyaratan GPA atau IPK di lowongannya. Kalau seandainya ada, ditulis. Kalau seandainya nggak ada, nggak wajib. Oke. Nah, yang paling menarik di sini adalah Mas Rizwan itu nulis skripsinya ya, tesisnya, sama ini ada karyanya plan design. Nah, ada juga sih yang nanya kayak perlu nggak kita nulis skripsi kita di CV? Jawabannya aku rasa perlu. Kalau seandainya kalian merasa itu sesuatu yang perlu dibanggakan. Aku rasa plan design ini sangat-sangat bagus dan tesisnya pun aku nggak begitu paham dunia teknik kimia, but for me ini terlihat oke, not bad. Cuman pertanyaannya adalah satu, apakah ini cara sitasi judul publikasi yang tepat? Ya kan? Aku rasa ada standarnya lah ya, ada peraturannya. Gimana kalau kalian mau mengutip karya ilmiah, menulis karya ilmiah? Aku rasa itu ada peraturannya. Kenapa? Agar itu bisa di search, bisa dipelajarin dan bisa dicari sama rekruternya atau user in case mereka tertarik, gitu ya kan? In case mereka tertarik. Pertanyaan yang kedua, apakah harus ditulis di bagian edukasi atau enggak? Aku rasa enggak. Kenapa? Tesis dan plan design itu sebenarnya bisa ditulis dalam ada bagiannya sendiri, namanya publication atau mungkin project atau / portfolio. Ya kan, jadi kalian bisa tulis. Jadi Mas Rizwan nih kita tulis ya misalkan publication, ya kan. Nah di sini nanti Mas Rizwan bisa tulis nih tesis 1 gitu ya kan, atau Mas Rizwan pernah nulis karya ilmiah dan diterbitin, terus juga di sini misalkan dan segala jenisnya bisa ditaruh di situ ya kan. Contohnya kayak gitu. Dan yang paling penting adalah instead of hanya mencantumkan judul saja,
gimana kalau seandainya di bagian bawahnya itu Mas Rizwan kasih misalkan link jurnal yang atau link publikasinya. Ya kan, aku rasa setiap kampus kalau seandainya kalian bikin skripsi gitu, tugas akhir pasti diterbitin kan ya di repositori kampusnya. Jadi langsung aja misalkan universitas.com/ kayak gini. Jadi kalau tertarik bisa langsung diklik, langsung dibuka, ya kan? Gitu juga dengan plan desainnya tadi. Oke, itu untuk bagian education. Jadi ini nanti dibikinin bagiannya sendiri aja. Oke, yang berikutnya working experience. Nah, ini aku udah ada catatannya nih kemarin. Mana ya? Kita balikin dulu catatannya. Oke. Catatan yang pertama. Oke, catatan yang pertama, nggak perlu ditulis responsibility. Karena kita udah tahu, nggak perlu ditulis, nggak apa-apa. Ini lumayan loh, kayak berapa milimeter nih. Bisa dihemat ya kan? Bisa dihemat. Terus yang berikutnya adalah, oke. Di sini kan Mas Rizwan bilang manage 24 member in activities in the laboratory and coordinate with laboratory. Apa nih? Assistance and lectures for all activities in the laboratory. It's terdengar complicated dan menjelimet. So, challenge dari aku adalah untuk Mas Rizwan, bisa nggak dikasih dimensi lainnya untuk si kata manage ini apa? Karena manage itu apa ya? Sangat luas, ya kan? Aku bisa ngeliat Mas Rizwan trying to put kuantitatif data di sini 24 member, ya kan? Tapi manage itu apa? Apakah Mas Rizwan coordinate schedule labor jadwal praktikum misalkan, atau misalkan Mas Rizwan bahkan jadi buka bimbingan buat teman-teman yang mau, adik-adik tingkat yang mau praktikum. Aku rasa itu akan jauh lebih bagus ditulis daripada cuman manage 24 members gitu. Karena managerial management itu hal yang sangat-sangat luas. Kayak gitu, oke? Di sini ada juga catatannya, kemarin aku udah tulis, bisa nggak kalau seandainya ada eksperimen yang worth to mention, misalkan help 24 members to conduct eksperimen apa, ya kan? Aku rasa akan jauh lebih bagus, karena dari sini kalau cuma tulisannya manage 24 members in activities, jadi Mas Rizwan dimensinya masih kurang begitu oke. Kayak gitu. Oh ya, ini ya buat yang conducted di eksperimen. Oke, yang berikutnya ini internship process engineer. Aku rasa kebalik, shouldn't it be process engineer intern, karena internship adalah nama programnya, intern adalah nama jabatannya. Jadi kalau seandainya Mas Rizwan mau bilang ini program internship, maka proses engineer dalam kurung internship. Coba kita tulisin aja. Oke, karena ini dua hal yang berbeda. Misalkan proses engineer intern, ya kan? Itu artinya anak magang proses engineer, atau proses engineer internship kayak gini. Oke, bisa ditulis kayak gitu. Oke, terus sisanya aku rasa sama. Nah, ini sama juga ya kayak yang lainnya. Arrange, manage. Arrange itu aku rasa oke, manage. Aku rasa ada banyak sekali kata-kata kerja yang bisa ditaruh kalau seandainya pekerjaan kalian itu sifatnya manajerial. Ada misalkan assisted, ada arrange, ada directed, ada responsible for, ya kan? Ada arrange juga, dan masih banyak kata-kata kerja lainnya. Mau kerja ini punya cheat sheet-nya sih, kayak list of kata kerja yang bisa digunakan kalau seandainya posisi kalian itu manajerial. So if you guys interested, mungkin bakal di-share sama adminnya nanti. Tapi let's see, kita udah bisa nggak video ini dapetin let's say 9.000 likes. Kalau dapat 9.000 likes nanti bakal ditulis di kolom komentar sama adminnya. Oke. Sisanya sama ya buat yang ini kritik aku sama. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke yang halaman nomor 2. Organization experience. Oke, organization experience, aku rasa ini bagus ditulis kayak gini, nggak masalah. Volunteer and committee. Nah, ini
Karena ada tulisannya Fishing Village Kalisari Surabaya. Ini tuh sebenarnya nama tempatnya atau bukan? Karena kalau nama tempatnya tentu penulisannya harusnya berbeda ya mas. Kayak gini nih contohnya, Tim Teaching of Kampung Binaan Hima. Tim Teaching Team mungkin of Kampung Binaan Hima, itu ya kan? Sementara Fishing Village Kalisari. Fishing Village itu ditulis, itu nama daerahnya atau gimana mas? Kalau seandainya nama daerahnya ditulis nama daerahnya aja, kayak misalkan kalau di Jakarta itu kan ada apa? Kampung Akuarium ya, nggak perlu ditulis Aquarium Village gitu. Tulis aja Kampung Akuarium. Kan, let's say itu nama daerah ya, Kalisari Surabaya, kayak gitu. Jauh lebih rapi, kayak gitu. Himpunan Mahasiswa Kalisari Surabaya 2019, dah selesai. Jadi penulisannya better kayak gini. Liaison Officer ini juga, yang ini juga udah oke. Oke, nah berikutnya kita bakal bahas soal achievements, training, sama skill. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena aku bakal jawab FAQ, Frequently Asked Questions, yang paling sering ditanyain sama teman-teman followersnya mau kerja ID. Habis itu baru kita lanjut bahas achievement sama training. Oke, sekarang kita udah ada di segmen FAQ, di mana aku bakal jawab pertanyaan yang paling sering banget ditanyain dan kita temuin di kolom komentarnya maukerja.id. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah apa bedanya resume sama CV? Aku rasa kalau kalian udah follow Mau Kerja ID cukup lama pasti pernah ngeliat ya kontennya, karena ada kontennya sendiri tuh yang ngejelasin bedanya resume sama CV apa. Mungkin bisa dicek di YouTube ya, nanti bakal ada previewnya. Oke, tapi in general it goes like this. Jadi gambar ini aku ambil dari The Balance Careers. Thank you so much The Balance Careers. Resume dan CV secara term itu berbeda. Perbedaannya apa? Kalau resume, pertama, dia itu maksimal 2 halaman aja biasanya. Dan dia itu sifatnya ringkas. Dan dia memperlihatkan atau menonjolkan kompetensi kamu. Jadi nggak bertele-tele kamu SD di mana, SMP di mana. Jadi pure kompetensinya aja. Itu kenapa resume sifatnya itu sangat-sangat dinamis. Setiap kalian ngelamar kerja, pasti resumenya juga harus diupdate atau ditulis ulang sesuai dengan lowongan yang mau kalian lamar. Itu yang pertama. Sedangkan CV itu detail banget. Jadi bener-bener menuliskan bibit, bebet, bobot kamu SD di mana, kamu SMP di mana, itu dituliskan semuanya. Dari tahun ke tahun semuanya ada di situ. Maka CV itu biasanya lebih dari 2 halaman. Ya kan? Mungkin ada yang sampai 5, ada yang sampai 6. Nah, pertanyaannya adalah yang kalian gunakan itu resume atau CV. Nah, ini cukup menarik ya kalau untuk di Indonesia. Jadi, aku bisa yakinin kalian kalau kalian ngelamar untuk di kantoran, ya kan, posisi kantoran, bukan untuk posisi pelayan publik atau institusi publik. Bukan untuk institusi pendidikan, kayak misalkan kalian mau jadi dosen, mau jadi researcher juga misalkan. Bukan juga misalkan di kepolisian atau militer. Pasti yang kalian gunakan resume. Cuman permasalahannya adalah di situs-situs lowongan kerja, dari rekruter sendiri yang mereka butuhin itu sebenarnya resume, bukan CV. Karena mereka, mereka nggak bakal punya waktu yang banyak nge-review dokumen isinya 5-6 halaman. 2 halaman aja udah banyak banget gitu loh. Jadi yang mereka butuhkan tuh sebenarnya resume, cuman ditulisnya CV. So, kalau kalian ngelamar untuk posisi di luar institusi publik dan pendidikan tadi, I'd suggest yang kalian butuhkan sebenarnya resume. Pun yang mau kerja dibahas selama ini, CV, yang kita sebut sebagai CV sebenarnya resume. So, hopefully it helps bantu kalian untuk menjawab pertanyaan apa bedanya resume sama CV. Next, di episode berikutnya bakal ada sesi kayak gini lagi. Jadi aku sangat tertarik untuk jawab pertanyaan yang paling sering atau yang menurut kalian penting banget buat dijawab. So please tulis di kolom komentar pertanyaannya supaya nanti bisa kita include di video berikutnya. Thank you. Oke, tadi aku udah jawab FAQ atau pertanyaan yang paling sering ditanyain sama followers Mau Kerja ID. Sekarang kita lanjut bahas
tentang achievements dan trainingsnya. Pertama, achievements. Funding Winner Student Program dalam kurung PKMPE. PKM itu apa ya? Aku kayak pernah dengar. PKM itu program, nih Student Creativity Program, pasti program kreativitas mahasiswa. Jadi kalau nggak salah ini award dari pemerintah ya, dimana kita kalau nggak salah mahasiswa itu bikin sejenis project dalam bentuk proposal, disubmit ke Kemenristek Dikti. Kalau nggak salah, please koreksi aku kalau aku salah. Terus yang menang dan yang terpilih proposalnya itu bakal dapat pendanaan untuk ngerjain project tersebut, kayak gitu ya kan. So it's a bit absurd tulisannya Funding Winner Student Creativity Program PKMPE. Kalau aku jadi rekruternya aku nggak bakal ngerti ini maksudnya apa. Begitu juga Bronze Medal World Invention and Technology Expo. Nah, World Invention and Technology Expo ini itu nama eventnya, apa nama daerah, apa nama tempatnya? Tapi sini ada Indonesia Inventors Day. Okay, it's interesting. Jadi coba aku kasih contoh ya Mas Rizwan untuk yang cara nulis achievementnya di bagian bronze medalnya. Oke, kita copy aja nih dari sini. Oke, biasanya Mas kalau seandainya nulis award itu better kayak gini, kayak award title of event competition, kayak gitu. Misalkan contohnya aja nih, bronze medal of Tokyo Olympics, kayak gitu. Misalkan. Nah baru di bawahnya itu location, terus baru year. Atau jauh lebih bagus lagi kalau bisa bikin kayak gini jadi lebih spesifik kapan menangnya, jauh lebih keren. Nah contohnya kalau seandainya dalam konteks si mana nih, nih Bronze Medal World Invention and Technology Expo Wintex itu bisa ditulis kayak gini, Bronze Medal of Expo. Expo itu kayaknya nama tempatnya kali ya, apa nama eventnya? Not quite sure, tapi Mas Rizwan nanti tolong diklarifikasi ya, karena aku takut salah. Indonesia Inventors Day, let's say kayak gitu ya, of Indonesia Inventors Day 2020. Nah ini, wait. Nah ini baru nama acaranya, in World Invention and Technology Expo. Atau langsung aja nama di lokasinya di mana, misalnya di Surabaya, Indonesia, tahun 2000 berapa Mas? 2020 lah ya. Dijelasin ada tahunnya. Nah berikutnya project title. Nah project title-nya baru ditulis di bawahnya. Project title. Oke ini misalkan tadi apa Mas? Utilization of solar energy. Solar energy bla 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 bla. Aku agak lupa, I'm so sorry Mas Rizwan. Oke, jadi bisa ditulis kayak gini. Nah ini opsi yang pertama. Opsi yang kedua yang jauh lebih bagus lagi adalah seperti biasa dikasih link. Jadi bukan project title tapi project. Nah link projectnya mana nih? Misalkan https bit.ly solar energy is awesome by Rizwan. Contohnya kayak gitu. Jadi instead of dijelasin title-nya apa, langsung aja dikasih link supaya recruiter atau usernya bisa langsung ngelihat, oh ini loh ternyata projectnya. Kayak gitu ya Mas. Hopefully it helps. Yang berikutnya untuk bagian training, nah ini catatan aku yang diperlukan apa pertama. Yang diperlukan itu ada sertifikat number atau ada linknya. Terus yang kedua yang dibutuhkan itu adalah tanggal.
tanggal training sini. Karena kalau sifatnya sertifikasi ya, apalagi kalau teknik kimia, mungkin ada yang sifatnya itu harus diambil setiap 5 tahun sekali atau mungkin annually setiap tahunnya gitu ya kan. Jadi ada masa expirednya. Beberapa sertifikasi kayak gitu. So it's very very important untuk ditaruh tanggalnya di situ. Oke. Kalau untuk skill aku rasa nggak ada masalah. Mungkin yang sedikit perlu diperbaikin adalah di bagian language-nya. Ini seandainya mau nulis Indonesia dan English dua-duanya intermediate, jangan kayak gini mas. Kalau seandainya nulisnya kayak gini, nanti yang intermediate-nya sih English-nya aja. Jadi tulis Indonesia, terus tulis English, gitu ya kan, intermediate. I think itu sih kritik aku untuk Mas Rizwan. Hopefully it helps. Dan yang terakhir adalah kayak yang aku bilang, Mas Rizwan please perhatikan margin dan spasi dari masing-masing teksnya. Begitu juga font, ukuran font. Kayak ini kan terlalu mepet banget ya. Ini terlalu mepet banget. Dan yang ini I'm not sure sama apa enggak. Mungkin sama ya. Tapi menurut aku ini terlalu mepet. Jadi PR aku, kalau aku boleh ngasih PR nih buat Mas Rizwan. Misalkan Mas Rizwan punya teman yang suka nulis, atau dia anak ilmu komunikasi, atau dia misalkan lagi kerja sebagai jurnalis. Pasti mereka ngerti konsep heading, subheading, sama body. Jadi ini heading, ya kan, subheading, heading, sama yang terakhir baru body. Nah biasanya heading itu yang ukurannya paling besar. Kalau misalkan ini ukurannya 14, berarti subheadingnya mungkin biasanya 12. Gitu kan, sementara bodinya yang paling kecil. Bodinya misalkan 10 kayak gitu. Nah, jadi kayak gini. Gitu, Mas. Jadi Mas Rizwan harus belajar nih. Kalau nulis-nulis kayak gini, laboratory assistant, PT Aneka dan segala jenisnya. Kayak tadi yang aku contohin proses engine yang ini, ya kan? Ini headingnya. Ya kan, ini subheadingnya. Nah, ini bodinya. I think that's it. Sayangnya aku nggak dapet ini ya, informasi CV ini mau dipakai untuk ngelamar lowongan apa. So hopefully bisa ngebantu, dan I'm so sorry kalau seandainya sifat reviewnya masih terlalu general. Kalau misalkan Mas Rizwan ada yang belum clear, do let us know. Langsung aja DM ke Mau Kerja ID, jadi nanti mungkin aku bisa langsung bales dari situ. Oke, I think that's it. Terima kasih teman-teman udah nonton episode keempat dari review CV. Hopefully kontennya bermanfaat, dan jangan lupa untuk share, like konten ini supaya teman-teman yang lain bisa tahu. Dan kalau kalian ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar, karena bisa aku include di episode berikutnya di FAQ. So thank you so much guys, bye bye.